Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini apa Bu? Tematik hadis ya, alhamdulillah. Ingat banget ini Ibu Baji. Hadis yang saya kutip ini saya ambil di halaman 604 sampai 605, yaitu nasihat agama dan wasiat iman, dikarang oleh Imam Habib Abdullah Al-Haddad. Malam Kamis kitabnya dibahas tuh Ba'da Isya, itu terjemahnya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang pertama, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khoslatani laisa fawqahuma syai'um minal khair. Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ada dua perkara, tidak sesuatu pun lebih utama daripadanya, lebih baik, lebih utama daripadanya. Apa itu dua hal ini? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, husnuzonni billah. Kita harus berprasangka baik kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya diuji terus, jangan sampai berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak sakit terus, sabar, itu diuji kita. Husnuzon, ada rencana Allah di balik itu yang terbaik untuk kita. Ini Rasulullah pesan. Husnuzon billah, husnuzon, berprasangka baik apapun yang menimpa kita. Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah punya rencana baik untuk kita. Yang kedua, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa husnuzonni bi ibadillah. Apa itu? Berprasangka baik terhadap hamba Allah Subhanahu wa taala. Bu, jaga benar hati kita. Ya. Udah berprasangka baik saja kepada sesama. Dia jahat sama saya, udah berprasangka baik. Ini Rasulullah ini luar biasa ini, dua hal ini. Husnuzonni billah wa husnuzonni bi ibadillah. Tapi mulutnya itu jahat, udah husnuzon saja, baik sangka. Dia jahat sama saya, udah husnuzon saja. Wa khoslatani laisa fawqahuma syai'un minasyarri. Kata Rasulullah SAW, ada dua lagi tuh, dua perkara lagi, tidak sesuatu pun lebih buruk daripadanya, lebih buruk ini. Apa itu? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, su'uzzanni billah, berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha baik, sudah berprasangka baik sama Allah, yakinlah Allah Rahman Rahim. Allah itu jangan sampai berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini lebih buruk, kata Rasulullah, ini dari segalanya. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasu'uzzanni bi ibadillah,
berprasangka buruk terhadap hamba-hamba Allah. Jauhi apapun sikapnya dia, ucapannya dia, perbuatannya dia. Kita kan bisa lihat tuh. Kita nggak bisa lihat hati seseorang, tapi bisa tercermin di dalam ucapannya dan sikapnya. Kenapa? Ucapan dan sikapnya itu mencerminkan hatinya. Allah tunjukin tuh. Kita nggak bisa itu lihat hati manusia itu jahat sama kita atau tidak. Lihat ucapannya, lisannya, tingkah lakunya kepada kita, sikapnya kepada kita, itu cerminan hatinya. Makanya hati yang bersinar, yang bercahaya, itu pasti akan muncul di lisannya itu adem. Kalau ngomong itu nyaman, bikin orang itu apa ya, senang, damai, itu loh. Karena lisan itu, perbuatan kita itu cerminan hati kita. Udah yakin itu harus begitu. Ya kemudian, jadilah kita orang yang husnuzon, berprasangka baik kepada Allah dan berprasangka baik kepada sesama. Apa maksud buruk sangka terhadap hamba-hamba Allah? Menyangka bicaranya dia, perbuatannya dia, yang lahirnya tampak baik dan bagus, kita duga kebalikannya. Sudah, apapun yang dilakukan oleh Allah dan orang-orang lain kepada kita, baik sangka saja yang baik. Para jamaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, irham man fil ardi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan, irham man fil ardi yarhamka man fis samai. Ini hadis populer ini. Belas kasihanilah orang-orang yang di muka bumi ini, yarhamka man fis sama. Niscaya yang ada di langit akan berbelas kasihan kepada kalian. Jangan sekali-kali kita berbuat jahat sama sesama, jauhi. Menyakiti ucapan, sudah maafkan. Gak usah ada di hati kita dendam. Makanya orang ahli surga itu, saya udah ngomong berapa kali itu ucapannya penuh keselamatan, hatinya itu mulia, dizalimi sabar, dicela sabar, nggak membalas, dikucilkan sabar, disudutin sabar. Yakinlah innallaha ma'as sabirin. Allah bersama siapa, Bu? Orang yang sabar. Makanya hati-hati itu, jangan sekali-kali berbuat zalim sama orang yang kalau dihina itu sabar. Mulutnya tuh adem, nyaman. Itu jangan waliullah itu. Ahli ibadah, dicela, dihina, nggak pernah membalas, malah mendoakan itu. Ada waliullah itu. Ahli surga itu. Irham turham, berbelas kasihanlah, niscaya Anda dibelas kasihani pula. Yakin ini, siapapun orang kalau menanam padi itu pasti tumbuh padi.
Orang yang berbelas kasihan kepada sesama, membantu sesama, yakinlah dia akan panen tuh. Ada aja orang yang menolong dia. Kenapa? Dia suka menolong orang, nggak pelit orangnya. Makanya rezekinya Allah moncairin itu. Kalau ingin rezeki kita lancar, gemarlah bersedekah, berinfak. Yakinlah itu pintunya. Makanya jangan harap maaf ingin rezekinya moncer tapi masih pelit. Coba lihat itu orang-orang pelit itu lihat aja itu sulit itu ekonominya. Kenapa? Pintunya nggak dibuka sih. Irham turham, innama yarhamullahu min ibadihi ruhamau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sesungguhnya Allah merahmati para hambanya, min ibadihi ruhama, hambanya yang bersifat belas kasihan, tidak pernah menyakiti, suka menolong, membantu, sensitif dengan orang-orang yang kesulitan, kesusahan. Luar biasa itu belas kasihan dengan sesamanya itu. Makanya salut itu kalau ada orang itu suka membantu, menolong, baik pikiran, tenaga dan lain sebagainya. Itu luar biasa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, beruntung orang yang dijauhkan dari sifat kikir. Sedekah walaupun sedikit, nggak usah lihat nominalnya. Ada 2.000 sedekah, sudah ikhlas, usah malu-malu. Temennya pada 10.000, udah ada di kantong 2.000, nggak apa. Allah yang Allah lihat hati kita, bukan nominalnya. Sedekah 20.000, hatinya ngeruntuh. Aduh, nggak ada lagi sih di kantong, ada 20, kasih deh. Hatinya malah nggak ikhlas. Nggak apa-apa 2.000, nggak usah malu, nggak usah. Yang penting hatinya lillahi ta'ala, merasa ringan. Terakhir, hadis yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tungza'ur rahmatu illa min syaqiyyin. Ini Bu. Perasaan belas kasihan itu tidak akan dicabut illa min syaqiyyin, melainkan dari seorang yang jahat. Kelihatan orang kalau hatinya jahat itu nggak ada itu belas kasihan kepada sesamanya. Dia jahat, maaf, secara fisik misalnya, tapi dia peduli sama orang. Jangan-jangan itu ria itu. Gampang. Ini Rasulullah SAW bersabda, la tungza'ur rahmatu illa min syaqiyyin. Perasaan belas kasihan itu tidak akan dicabut, melainkan dari seorang yang jahat hatinya, orang yang suka mencela tetangga sesamanya. Itu akan dicabut. Itu orang yang jahat, yang zalim kepada sesamanya, itu dicabut itu dari rasa belas kasihan kepada sesama. Makanya perasaan kurang menyayangi dan belas kasihan terhadap kaum muslimin sesamanya, di dalam buku ini dinyatakan itu menunjukkan kerasnya hati kita. Awas hati-hati. Makanya kalau hati udah keras itu, hati keras kenapa Bu? Nggak pernah dizikirin. Maka perbanyak zikir. Hati itu perlu disiram itu, biar tumbuh sehat, subur, nggak keras. Tanah Bu, kalau nggak pernah disiram, keras nggak Bu? Keras, mungkin lama keras tuh.
Maka hati itu butuh siraman. Apa siramannya? Zikrullah. Makanya Allah berpesan, zikron kasiro, berzikir sebanyak-banyaknya. Coba praktekkan. Orang kalau zikirnya banyak secara nominal, jumlahnya banyak, dan kualitasnya dipahami, diketarkan ke hati, istiqomah terus, itu nanti hatinya lembut itu, adem gitu, tenang gitu. Coba prakteknya jangan sebulan 2 bulan terus istiqomah. Kata kitab ini, perasaan kurang menyayangi dan belas kasihan terhadap kaum muslimin, hati-hati itu. Tidak ada rasa sayang kepada sesama, belas kasihan yang enggak ada. Itu menunjukkan kerasnya hati. Hati-hati, kalau sudah jadi batu. Tuh, saya sering nanya terus itu, batu itu kalau disiram air masuk nggak, Bu? Bu, nggak bisa. Makanya kelihatan kalau ada orang nih dinasihati, dikasih masukan, bisa lebih galakan dia, lu aja belum bener lu. Itu tanda berarti hatinya keras. Itu coba ditebak, kurang zikrullah kayaknya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.